Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur semenuh langit dan bumi kita memasuki tahun baru Masehi 2026. Semoga Allah melimpahkan segala kebaikan di tahun ini dan menjauhkan segala keburukan yang ada pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Dan kita pun memasuki di 10 hari kedua di bulan Rajab. Sebagaimana wirid yang harus kita baca setiap pada maghrib itu, Subhanallahil ahadis somad. Dan insya Allah besok malam kita akan melaksanakan sholat sunnah Rajab di malam ke-15. Moga kita semua dipisahkan untuk bisa menikmati dan merasakan nikmat lezatnya ibadah Rajab tahun ini. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, salah satunya itu kitab Fadhailus Syuhur. Bulan ini adalah bulan Rajab. Hurufnya cuma 3, ro, jim, dan ba. Tapi dari 3 huruf ini terdapat begitu banyak keberkahan, begitu banyak terdapat di dalamnya, yaitu makna-makna yang tersirat dan tersurat. Mana-mana yang bisa kita amalkan untuk supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, minggu ini lebih baik dari minggu kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, dan tahun ini seharusnya harus lebih baik dari bulan-bulan sebelum, tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Supaya kita tergolong sebagai hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah. Kalau yang tahun lalu zikirnya masih betah di 3, maka wayahna di tahun ini harus ada peningkatan. Tapi jangan ngikutin si abang. Kalau anak saya si abang, bang kok cepet amat zikirnya berapa? 3. Jangan 3 teuing atuh bang, tambahin. Selang waktu sholat berikutnya tanya lagi, bang perasaan sebentar juga zikirnya kan suruh tambahin. Udah bi, berapa? Zikirnya emang berapa? 4 katanya. Jadi toko cuma 4 kan katanya suruh tambahin. Masya Allah. Kalau kita ya bagus, itu pun step by step ya. Itu mah tingkatannya buat si abang anak saya gitu ya. Tapi buat kita diajarkan tahun ini harus minimal ajeg istiqomah di 165 saja. Ditambah dengan 987-nya. Syukur-syukur kalau bisa dibalikin 561. Syukur-syukur bisa lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Supaya apa? Dari kualitas banyaknya zikir, tahun ini pun harus ada peningkatan. Dari malas, dari apapun itu. Maka untuk kita tidak lain supaya makin semangat kita melaksanakan amaliyah ini, memang salah satunya adalah dengan kita sohbah kepada guru agung dan kita hadir di setiap ada manakiban. Karena Masya Allah luar biasa. Ketika kita ikut manakiban, apalagi ikut amaliyah maghrib sampai isya itu. Yang tadinya malas-malas, yang tadinya wegah-wegah, itu jadi terbawa semangat. Demi Allah, kalau ikhwan jarang ikut manakiban, ikut amaliyah berjamaah, melehoy. Gitu ya, melehoy. Bahkan gini, ada juga ikhwan, dia bikin manakiban di rumahnya. Tapi manakibannya hanya di rumahnya, nggak pernah hadir di tempat lain. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mengukur, tidak bisa tahu situasi di tempat manakiban itu gimana, penghargaannya gimana, itu nggak bisa tahu tuh. Tapi ketika dia suka hadir juga di tempat manakiban yang, oh ternyata manakiban di Bekasi begini, oh ternyata di Jakarta begini, oh di Bogor ternyata begini. Jadi tahu, oh pantas. Kalau orang yang udah biasa hadir manakiban kemana-mana, dia akan lebih bisa mengamalkan pesan dan sabda guru agung. Apa sabda guru agung salah satunya? Buat kepada para wakil talqin, kalau sekiranya tidak punya bekal untuk pulang pergi ke tempat makan, mendingan jangan berangkat. Supaya apa? Menjaga hati, tidak ngarep-ngarep, dibekelin, diongkosin sama pemangku manakib. Tapi Abah pun berpesan kepada para pemangku manakib, Abah nitip kaki para wakil Abah tuh, nitip kakinya, nitip perutnya. Maksudnya apa? Perutnya supaya jangan sampai kelaparan,
kakinya supaya jangan sampai nggak bisa pulang. Nah, bagi orang-orang yang suka hadir ke tempat manakiban lalu dia dibisakan jadi pemangku, itu akan lebih mudah mengamalkan itu. Kenapa? Karena dia jadi tahu, oh iya, gitu ya. Sekali berarti kalau ada wakil talqin yang hadir, berarti wayahna gitu ya, bagi yang hadir itu harus diperhatikan karena bukan memperhatikan wakil talqinnya, tapi dia sedang berkhidmat kepada guru agung. Jadi mohon maaf gitu ya. Ini bukan berarti saya membela diri sebagai wakil abah juga gitu ya. Tapi untuk semuanya kadang ada yang tidak mengerti tentang judulnya khidmat kepada guru agung. Akhirnya untuk hal seperti ini pun seolah-olah sabda abah itu dianggap biasa saja. Tapi padahal ini harus diperhatikan sekali. Diperhatikan sekali. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Bulan Rajab, kalau minggu lalu, Jumat lalu saya sudah menerangkan tentang roh. Roh pada bulan Rajab adalah ridwanullah, keriduan dari Allah. Simpulannya dari keriduan Allah itu, siapa dia yang sudah mendapat keriduan dari Allah? Kalau zaman Rasulullah, ya dia yang sudah dibaiat, ditalqin. Kita semuanya sudah ditalqin oleh guru agung, maka untuk melengkapi ridho Allah Subhanahu wa taala, actionnya adalah kita harus menerima apapun ketetapan Allah, yang enak, yang tidak enak, semuanya diterima. Karena itu pasti yang terbaik menurut Allah. Kalau kita sudah menerima semua itu, maka jelas alatnya sudah dikasih melalui talqin zikir, maka dari perbuatannya kita pun sudah mengamalkan itu. Gimana? Ridho saja. Dikasih sehat ridho, dikasih sakit pun ridho, dikasih maju ridho, dikasih mundur ridho, dikasih senang, kesenangan, kebahagiaan, suatu saat dikasih juga agak kesedihan, ridho saja. Karena pasti itu adalah skenario yang terbaik dari Allah untuk kita. Ridwanullah. Lalu yang kedua, di bulan Rajab ada huruf jim. Jimnya apa? Pengersa Abah memanai dengan al-jud. Apa al-jud itu? Dermawan. Masya Allah. Kayaknya mudah diucapkan ya. Dermawan. D-E-R-M-A-W-A-N. Ditulis gampang. Didikte gampang. Dibaca gampang. Diomongin apa lagi? Gampang. Tapi pada prakteknya, Masya Allah. Makanya diulang-ulang. Bulan Rajab tiap tahun ada. Abah jadikan semua bulan 1 tahun penuh itu jadi Ramadan. Maksudnya apa? Supaya diulang-ulang. Karena berat ternyata jadi orang baik, jadi orang dermawan itu berat. Cuma bisa ngomong doang. Termasuk bisa jadi saya pribadi, para wakil talqin semua cuma bisa ngomong doang. Begitu ya. Pada prakteknya berat. Kalau apa? Kalau diaku, kalau ngaku dan merasa yang baik itu kita. Padahal apapun yang kita lakukan ketika itu kebaikan, kedermawanan kita, sesungguhnya itu digerakkan oleh Allah melalui berkah karomah guru agung. Dan untuk siapa? Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Makanya pengersa Abah, di dalam kitab Fadhailus Syu'ur ini, dermawan itu dibagi 3. Supaya kita milih, supaya kita bisa berproses. Kita sudah berusaha jadi orang yang dermawan yang mana. Gitu. Yang pertama, ada yang disebut dengan dermawannya asakho. Asakho itu gimana? Punya uang 10.000. Datang orang minta tolong kepada kita. Kita pun cuma punya uangnya 10.000. Maka karena kita berpegang teguh jangan sampai tidak bisa menolong. Karena orang yang beriman itu akan merasa sedih ketika ada orang minta tolong tapi kita nggak bisa nolongin. Gitu ya. Maka gimana caranya? Punya uang cuma 10.000, datang yang minta tolong. Ya udah, ambil buat kamu 5.000, saya nyisain 5.000. Nyisain setengah. Itu sudah sangat baik sekali. Sangat-sangat baik sekali. Kalau toh ketika kita meyakini itu sudah jadi kebiasaan oleh kita, itu akan terbiasa nantinya menolong orang itu. Itu yang pertama, as-sakho, membagi setengah dan kita menyisakan setengah untuk kita.
Ada lagi tingkatan dermawan yang kedua itu yang diambil. Al-jud. Gimana kalau al-jud? Punya uang 10.000. Ada yang orang yang datang minta tolong kepada kita. Benar-benar ini mah minta tolong. Gitu ya. Bukan penipuan. Karena kalau penipuan, orang yang nipu itu satu, kalau nelpon dia nggak berani di video call. Gitu ya. Ngarang-ngarang cerita dan sebagainya. Kalau yang yakin itu yang benar, benar-benar minta tolong. Apalagi kita kenal baik dengan orang itu. Di saat yang bersamaan dia minta tolong kepada kita. Kita punya uang 10.000. Kata kita, aduh saya cuma punya 10.000. Ya udah, ambil buat kamu 7.500. Saya cuma ngambil 2.500. Ini lebih naik lagi dibanding asako. Nolongin orang lebih banyak, kita cuma ngambil sedikit. Itu pun sudah sangat baik sekali. Ada tingkatan lagi. Dermawan yang ketiga yang paling dahsyat, yang paling tinggi. Apa? Ada yang disebut dengan al-ithar. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau tingkatan al-ithar ini sudah yakinnya sudah paripurna. Yakin. Kalau selama ini kita ngomong punya abah, segalanya abah, maka ini pun akan menjadi tambah keyakinan. Tenang. Abah paling tahu muridnya, bahkan abah paling tahu isi kantong muridnya. Ketika isi kantongnya sedang menipis, tapi dia tetap menolong orang lain dengan maksimal, maka Allah yang akan memintakan kepada Allah subhanahu, maka abah yang akan langsung memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi lagi isi kantong kita yang tadinya benar-benar habis total buat nolongin orang. Maka saya tidak akan pernah berhenti. Ini yang cerita, Masya Allah, seorang ulama besar Syekh Abdullah Mubarak itu berangkat haji di tengah gurun pasir. Tiba-tiba tengah gurun pasir melihat ada seorang ibu yang sedang mencabuti bulu bangkai itik, bulu bangkai ayam. Lalu ditanya, sedang apa engkau ibu? Aku sedang mencabuti bulu bangkai ayam ini. Lalu apa kata Abdullah Mubarak? Wahai ibu, sesungguhnya bangkai itu haram. Jawab si ibu, aku tahu Tuhan kalau bangkai ini haram. Tapi bagaimana lagi aku dan anak-anakku sudah beberapa hari ini tidak bisa makan. Kami tidak punya apa-apa. Lalu aku menemukan bangkai ini. Lalu ini bangkai akan aku makan bersama anak-anak. Maka mendengar jawaban si ibu tersebut, Syekh Abdullah Mubarak langsung bilang, wahai ibu, sekarang juga buang bangkai tersebut jauh-jauh. Dan saat ini pula, ambil semua perbekalanku, termasuk unta yang aku tunggangi, ambil untukmu semuanya. Loh, kalau semua aku ambil, Tuhan gimana? Mau berangkat hajinya? Biarin. Tahun ini aku tidak jadi berangkat hajinya. Dikasih semua. Lalu setelah memberi itu semua kepada si ibu tadi, semuanya tidak tersisa termasuk untanya. Hanya beliau balik lagi ke rumahnya, nggak jadi berangkat haji. Jalan kaki, karena untanya pun diberikan. Sekian hari perjalanan menuju pulang. Sekian hari menuju perjalanan pulang. Akhirnya apa? Tiba-tiba beliau bertemu dengan rombongan jamaah haji yang baru pulang. Apa kata jamaah haji yang baru pulang? Wahai Abdullah Mubarak, selamat ya. Semoga kita menjadi haji yang mabrur. Apa kata Abdullah Mubarak? Mohon maaf, tahun ini aku tidak jadi berangkat hajinya. Apa jawab mereka? Kata yang satu, nggak mungkin. Orang engkau sempat memberi pakaian ketika aku di Mekah. Engkau sempat menggendong aku, memberi makan. Ketika aku di Madinah, engkau bahkan sempat menggendong aku waktu di Arafah. Oh, mereka bersaksi. Sesungguhnya bahwa mereka menyaksikan bahwa Abdullah Mubarak bersama mereka. Abdullah Mubarak bengong. Antara percaya tidak percaya, ya sudahlah. Ditinggalkan begitu saja. Lalu dia melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Sekian hari, sekian lama, perjalanan menuju rumahnya, hanya sampai ke rumahnya. Di tengah malam beliau kelelahan, capek sekali. Antara sadar tidak sadar, beliau lelap, tertidur. Lalu tapi mendengar suara yang begitu jelas sekali. Apa suara tersebut? Wahai Abdullah Mubarak, sesungguhnya infakmu, sedekahmu Allah terima. Sehingga Allah mengirimkan malaikat rahmat yang berwujud atas dirimu dan berwujud dirimu dan beliau berhaji atas namamu. Masya Allah. Saat itu pula meyakinkan bahwasannya ketika kita meyakini untuk menolong orang lain dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, maka yakinlah demi Allah tidak akan mengurangi pahala ganjaran haji yang sudah kita niatkan, umrah yang kita niatkan, apapun itu. Yakinlah, apalagi kita ikut dengan guru yakin, maka kita harus tambah-tambah yakin kepada guru agung. Maka
Kita bisa ambil pelajaran. Bulan Rajab ini mengajarkan kepada kita, kalau mau jadi orang dermawan, mau jadi orang baik, jangan nungguin bulan Ramadan besok. Jadi jangan ditunda-tunda, lakukan hari ini. Karena kemarin sudah lewat, besok belum tentu ada yang jelas hari ini. Jadi pilihan kembali lagi kepada kita. Kita sudah bisa jadi orang yang dermawan yang mana? Apabila baru bisa sampai asakho, baru bisa bantu orang lain kita masih nyisain setengah, atau justru kita sudah bisa nolongin orang lebih banyak lalu kita cuma nyisain dikit, atau kita justru sudah bisa seperti Abdullah Mubarak tadi, menolong orang lain dengan maksimal, dengan keyakinan bahwa ada Allah yang akan menjaga kita. Kalau sekarang kita maksimal menolong orang lain, karena kita yakin Allah sudah mengirimkan guru rohani kita yang tahu, yang akan menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya kembali kepada kita. Baru as-sakho, baru al-jud, atau kita sudah al-isar. Atau justru tiga-tiganya belum, gitu ya, belum pernah kita coba. Gitu ya, belum pernah kita coba. Bahkan ketika kita minta tolong pun ada yang minta tolong kepada kita, padahal gampang kalaupun tidak bisa membantunya, ucapkanlah kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Mohon maaf, saat ini saya belum bisa menolong. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah melalui pintu rezeki yang lain. Masya Allah, hanya sekadar kata-kata itu saja, itu pun sudah bisa menenangkan untuk orang-orang yang sedang butuh pertolongan dan kita tidak bisa menolongnya. Jangan sampai nolongin enggak, gitu ya. Nolongin enggak malah diomongin kepada orang lain, bahkan hanya sekedar menjawab salam saja malah tidak dijawab. Masya Allah. Maka zikir yang selama ini menghiasi lisan kita, itu semuanya berarti kalau kata Abah, kalau masih ada efek-efek yang tidak baik, berarti ya zikirnya berarti belum banyak. Walaupun hitungan menurut hitungannya sudah banyak, tapi tetap di hadapan Allah belum banyak. Kenapa? Karena belum menjadi efek baik. Jadi menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang dermawan, hamba-hamba yang baik, yang bisa memaksimalkan pertolongan Allah melalui tangan kita. Apalagi kita yakin, sungguhnya kita pun ketika ingin sampai kepada Allah, tidak cukup, tidak bisa dengan tangan kita, tapi butuh wasilah, butuh pertolongan guru agung kita yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibisakan untuk selalu menjadi orang-orang yang baik. Maksimalkan sebisa kita. Bisyarro iwabdoro. Kalau rezekinya lagi banyak, banyak lagi. Rezekinya sedang sedikit, sedikit lagi. Asal jangan sampai lewat. Kita lewatkan ketika ada kebaikan yang menghampiri kita untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah waktu istimewa. Waktu ijabah doa untuk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Piatno. Terima kasih untuk semuanya. Terutama mari sama-sama kita haturkan dalam hati kita masing-masing. Hatur nuhun Abah. Terima kasih Abah dan Umi atas segala bimbingannya untuk kami semuanya. Terima kasih. Demi Allah kami ikut dengan Abah kapanpun, sampai kapanpun kami tidak akan tergoyahkan. Maka jadikanlah kami semuanya selalu istiqomah untuk bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung supaya kita semuanya selalu terbawa ikut dengan Abah, maka akan terbawa dengan Abah, akan sampai kepadanya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mau berangkat mudik, mudah-mudahan fi amanillah, mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan, selamat, lulus, mulus, berkah, selamat. Gitu ya. Besok malam kita melaksanakan sholat sunnah Rajab di malam ke-15 di madrasah manapun. Ajak anak istri cucu mantu kita semuanya untuk berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat sunnah Rajab. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita ikut doa guru agung berkat segalanya semuanya selamanya. Bikaromatil pengusaha Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, maafkan saya lahir batin. Jumat berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.